greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Nah, padahal kemarin saja ketika cuitan Denny Indrayana viral, bahkan menyebut yaitu sudah mengetahui putusan MK tentang pemilu pada tahun 2024 yang belum diputuskan oleh MK. Nah, tiba-tiba di sini ada berita lagi yang bikin kening berkerut, ya terutama dari AHY lah. Di sini bahkan Denny Indrayana sebut PK Muldoko bakal menang. MA, bagaimana putusan bisa ditebak? Nah, ini memang sih pada saat yang lalu ketika Denny Indrayana mendapat bocoran dari rekannya, katanya sih kredibel. Nah, karena itulah bahkan direspon oleh Pak Mahfud MD, Pak SBY dan lain sebagainya. Bahkan juga rahasia negara tersebut tidak boleh dibocorkan dan bahkan pihak kepolisian untuk menyelidiki dugaan kebocoran putusan MK tersebut. Nah, menurut Pak Mahfud juga ini harus diusut. Nah, ini juga bahkan yang bikin harap-harap cemas lagi, ini adalah PK Muldoko bakal menang. Kok bisa-bisanya? Kok bisa tahu? Ini bukan sulap, bukan sihir loh ini. Kok bisa tahu semuanya ya? Ini juga harus diusut, siapa yang membocorkan ya? Saat ini yaitu Mahkamah Agung mulai adili PK Muldoko yang menggugat Demokrat AHY. Nah, saya jadi penasaran di sini ya, kronologinya gimana ya tiba-tiba Denny Indrayana menyebut hal demikian. Mahkamah Agung membantah kabar terkait informasi soal upaya hukum peninjauan kembali PK yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat akan dikabulkan. Pernyataan ini merespon informasi yang disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Berdasarkan sistem informasi administrasi perkara di MA itu, tanggal distribusi masih kosong dan majelisnya masih kosong alias belum ada. Bagaimana mungkin putusannya bisa ditebak-tebak? Tunggu saja proses di MA terkait perkara itu, kata juru bicara MA Soeharto kepada wartawan pada Senin 29 Mei. Nah, jadi di sini juga langsung dibantah lah, yaitu Mahkamah Agung langsung membantah kabar terkait informasi soal upaya hukum peninjauan kembali. Ini apakah ya yang dilakukan yaitu untuk mendiskreditkan pemerintahan ya, yaitu seolah-olah tidak percayalah dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini kan menggiring opini seperti itu, seolah-olah pemilu besok itu tidak transparan. Apalagi juga ditambah dari kabar yang ini. Bahkan kemarin juga ada isu, padahal belum diputuskan MK, tetapi isu sudah menyebar luas dan menjadi kontroversi di masyarakat soal mekanisme pemilihan tertutup atau terbuka dan lain sebagainya. Dan bahkan ini juga ada isu lagi, yaitu MA akan menangkan PK Muldoko. Ini menurut saya, sungguh gimana gitu ya saya membacanya di sini. Dan nanti setelah tanggal distribusi terisi tanggalnya dan ada ditetapkan majelisnya, maka majelis mempelajari berkasnya dan menetapkan hari dan tanggal persidangan, tegas Soeharto. Nah, di sini juga SBY merespon lah hal tersebut, yaitu SBY soal PK Muldoko, jangan-jangan serius Demokrat akan diambil alih. Ya bakal dakdikduk memang. Tetapi menurut saya ini hanya isu lah. Apalagi juga belum ada persidangan dan lain sebagainya, tiba-tiba sudah ada isu yang seperti ini. Menurut saya ini ada sesuatu yang tersistem ya, menurut saya sih, dari isu-isu yang beredar, yang berkembang belakangan ini, yaitu untuk mendiskreditkan pemerintah atau semacamnya ya. Tapi memang isu-isu ini harap diwaspadai lah. Apalagi isu-isu ini juga dari lawan-lawan politik dari Presiden Joko Widodo ya. Isu-isu seperti ini. Nah, di sini bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono khawatir Partai Demokrat benar-benar akan diambil alih imbas peninjauan kembali PK soal kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden Muldoko. Jika Demokrat dihalangi ikut pemilu 2024, hal ini jadi kabar buruk berkaitan dengan PK Muldoko di MA. Tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan
politisi senior, bukan Partai Demokrat berkaitan PK Muldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih, kata SBY melalui Twitternya pada Minggu 28 Mei 2023. Menurut SBY sulit diterima akal sehat bahwa PK Muldoko akan dikabulkan MA. Namun jika hal ini benar terjadi, info bahwa ada tangan-tangan politik ini ingin menjegal partainya di pemilu 2024 juga benar adanya. Wah, ini kan juga dikait-kaitkan dengan penjagalan Anies Baswedan lah untuk tidak menjadi capres di pemilu 2024-nya. Ini arahnya seperti itulah. Berdasarkan akal sehat sulit diterima PK Muldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Muldoko kalah di pengadilan. Nah, jadi tidak usah terlalu khawatir lah kalau Demokrat akan diambil alih Muldoko. Karena di sini juga sudah 16 kali pihak KSP Muldoko kalah di pengadilan. Jadi tidak usah terlalu lebay kalau menurut saya ya. Ya, kalau memang di sini benar-benar Demokrat milik dari Pak SBY, jadi tidak perlu khawatir kalau menurut saya ya. Nah, bahkan di sini Mahkamah Agung sudah mulai adili PK Muldoko gugat Demokrat AHY. Dari berita ini, Mahkamah Agung mulai mengadili permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat. Muldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Muldoko masuk pada Senin 15 Mei 2023 dan terregister dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023. Belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut. Biasanya MA menghabiskan waktu maksimal 3 bulan untuk memutus permohonan PK tersebut. Mengadilan pengaju PT-UN Jakarta, pemohon Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, sebagaimana dilansir dari laman Kepaniteraan MA pada Senin 29 Mei. Nah, sudah bisa diprediksi lah akan bakal ada isu-isu yang menyebut pemerintah tidak netral lah dan sebagainya. Apalagi juga akan mengikuti konsultasi Pilpres ya 2024, di mana konsultasi saat ini adalah dari Ganjar Pranowo, Prabowo, dan juga Anies Baswedan, di mana dari hasil survei Anies Baswedan juga di selalu posisi nomor 3 alias posisi buncit. Tetapi di sini malah dikait-kaitkan dengan penjagalan dan sebagainya. Menurut saya sih enggak lah. Kita buktikan saja pada Pilpres 2024 besok lah. Jadi masyarakat benar-benar memilih Anies atau tidak. Apalagi di sini juga isu-isunya tentang penjagalan atau apalah yang menurut saya itu tidak berdasar lah tuduhan tersebut. Karena Presiden Joko Widodo saat ini juga sibuk kerja. Bahkan kemarin ketika ada laporan dari warga tentang jalan rusak, Presiden Joko Widodo bahkan menggelontorkan dana dan menerbitkan impres tentang memperbaiki jalan rusak dan menggelontorkan dana yang cukup fantastis 32 triliun loh. Dan bahkan saat ini Presiden Joko Widodo juga sedang menghadiri rapat-rapat G7 atau apalah. Jadi Presiden Joko Widodo tidak sempat lah untuk memikirkan hal ini. Jadi menurut saya ya, ini adalah bentuk kepanikan lah untuk menghadapi Pilpres 2024.